Shalom, welcome to our program this morning once again. Dan Shalom, selamat datang kembali dalam program kami pada pagi hari ini. Oh, we are surprised. This morning is Pastor Robbie. Hallelujah. Dan pada pagi hari ini saya akan menerjemahkan untuk Dr. Paul dari pengajaran hari ini. Hallelujah. So God is good, amen. Dan Tuhan itu baik, amin. So, this Tuesday morning, traffic is also bad. Dan pada pagi hari ini kita tahu lalu lintas itu begitu buruk, mungkin banyak kemacetan di mana-mana, saudara. Wow, I tell you, when I was driving, I was praying. Dan saya beritahu saudara, waktu saya berkendara, saya sedang berdoa terus That that we reach here safely. supaya kita bisa sampai ke dalam tempat tujuan dengan selamat. And so this morning, let us pray before we start our Word of God. Dan pada pagi hari mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pengajaran daripada firman Tuhan. So Father, we thank you once again for this wonderful morning. We ask for your grace and your mercy. Dan Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi buat pagi yang luar biasa ini. Kami meminta belas kasih dan anugerah-Mu. And we also ask you for your wisdom and understanding to come to your people Dan kami juga berdoa biarlah hikmat dan pengertian juga turun di atas umat-Mu. as they sit at your feet to listen to your word of encouragement. Dan selagi mereka duduk di bawah kaki-Mu untuk siap mendengarkan firman yang menguatkan mereka. So Father, we ask you to anoint your servants Dan Bapak, kami berdoa biar Engkau sendiri mengurapi hamba-hamba-Mu. and let every word that proceed out of our mouth be only of you, Lord Jesus. Biarlah setiap perkataan yang keluar daripada mulut kami semuanya berasal daripada Engkau saja. Come, Holy Spirit, take control of this meeting. May you be glorified, Lord Jesus. Datanglah Roh Kudus yang biarlah Engkau ambil alih dan biar nama-Mu dimuliakan melalui pengajaran pada hari ini. In Jesus' name, and everybody that believes say, Di dalam nama Yesus dan setiap orang yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Amen. May the presence of the Lord go to your household. Dan biarlah hadirat Tuhan turun di atas rumah tangga saudara masing-masing. Yes, I believe my mic is on. Thank you. And so, what a God we have. Dan Allah yang luar biasa yang kita miliki, saudara. Remember, we are only the mic. The voice of God speaks through the mic. Ya, kita semua hanyalah saluran di mana Tuhan bicara melalui setiap hamba-hambanya. And so, we are only the mouthpiece of God. Ya, kita adalah mulut daripada Tuhan untuk menyampaikan pesan daripada firman Tuhan. So in order for us to break through and have the miracles and whatever we do or share the gospel, we need to rely on the power of God. Ya, untuk kita bisa memperoleh terobosan maupun mujizat daripada Tuhan, dan juga untuk supaya kita bisa memberitakan kepada orang lain mengenai Kristus, kita perlu mengandalkan sepenuhnya akan kuasa Allah. And so for the power of God to function, you must not be ashamed of the gospel of Jesus Christ. Jadi supaya kuasa Allah itu bisa berfungsi atau berjalan, kita sepenuhnya harus bersandar dan percaya akan firman-Nya. And so this morning my title to you is Rely on God's Power. Dan oleh sebab itu pada pagi hari ini judulnya adalah saudara mengandalkan kuasa Allah. And so in this book of 2 Timothy chapter 1 and verse 8 says, Dan mari kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. the Bible tells us, therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but share with me in the suffering for the gospel according to the power of God. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. So he's simply saying that, regardless of whatever circumstances, we need to continue to preach the gospel of God. We need to share the word of God. We need to testify of our Lord Jesus Christ. Jadi dengan secara sederhana di sini diberitahukan bahwa apapun masalah atau kondisi yang terjadi, kita harus tetap bersaksi bagi Kristus. Kita harus tetap memberitakan Injil daripada Yesus Kristus. And also he says here in this scripture, according to the power of God. Dan menurut Alkitab juga di sini dikatakan bahwa berdasarkan kuasa daripada firman-Nya. So for his power is invincible. Karena kuasanya itu tidak terkalahkan atau tidak ada yang bisa menandingi. And so this is a time where Christians really need to pray and seek God that they will really be equipped by God, be baptized by the Holy Spirit, and when they share the gospel, the power of God may manifest. Ya, jadi inilah waktunya
Justru bagi setiap orang percaya untuk diperlengkapi dengan kuasa daripada firman-Nya. Dan waktu mereka dibaptis dengan kuasa daripada Roh Kudus, mereka diberdayakan untuk bisa memberitakan Injil. And so, when we look at circumstances from a natural perspective, Dan waktu kita melihat masalah-masalah atau keadaan secara jasmani, the situation look hopeless sometimes or even impossible. mungkin situasi yang kita lihat seringkali mungkin terlihat tiada berpengharapan atau kelihatannya mustahil. So like Paul was in prison, Nah, seperti pada masa waktu Rasul Paulus berada di dalam penjara. and yet Paul exhorted Timothy, Namun di dalam penjara Paulus tetap menasehati Timotius. do not be ashamed of the gospel. No, do not be ashamed to testify of the Ya, gospel. Paulus menasehati Timotius, janganlah malu untuk bersaksi memberitakan Injil. So Paul was so assured and confident in the power of the gospel. Jadi di sini Rasul Paulus begitu berani, begitu yakin dan percaya diri akan kuasa daripada Injil. Even though Paul was challenging predicament, he was fully assured in the power of God. Meskipun Rasul Paulus menghadapi tantangan ataupun juga kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, tetapi satu hal yang pasti di sini dia yakin sepenuhnya dalam kuasa Allah. So when going through a difficult season, Jadi waktu kita melewati musim-musim yang sulit di dalam kehidupan kita, the enemy always tries to force people to become ashamed of the gospel, ashamed of sharing the gospel. jadi iblis atau musuh selalu berusaha mencoba membuat orang-orang percaya menjadi malu terhadap Injil atau malu untuk memberitakan Injil. So what is actually the definition of ashamed? Jadi apa sih pengertian daripada kata malu ini? Okay, maybe some people tell me, like this ashamed, but actually it is what it means is reluctant to do something through fear of embarrassment. Jadi rasa malu di sini adalah sebuah keengganan untuk melakukan sesuatu yang disebabkan karena takut karena malu Or humiliation. atau juga takut dipermalukan orang lain atau takut dihina atau oleh orang lain. So the enemy's desire is to keep people focused on the things they see right in front of them, that is the circumstances. Jadi kemauan daripada iblis atau musuh adalah supaya orang-orang tetap memusatkan perhatian mereka pada apa yang terlihat secara jasmani di hadapan mereka. So let me repeat to you again. The enemy desire to keep people focused Jadi kemauan iblis adalah agar dia mau supaya orang-orang tetap memusatkan perhatian mereka on the things they see right in front of them, which is the circumstances. ya pada situasi ataupun masalah-masalah yang ada di hadapan mereka. And then causing them to doubt the power and authority of God, Dan menyebabkan orang-orang tersebut menjadi ragu terhadap kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. you see, God gave us His power and authority when we were born again. Karena Allah sendiri telah memberikan kepada kita kuasa dan otoritasnya pada saat kita dilahirkan kembali. So the devil puts doubt inside so that we would doubt, and the power of authority that God has given us will not function. Ya, dan disitulah iblis menaruh keraguan di dalam setiap pikiran orang-orang percaya sehingga kuasa dan otoritas itu tidak berfungsi diaktifkan dalam kehidupan mereka. So when doubt enters into people, Jadi waktu keraguan masuk dalam pikiran atau hati seseorang, then you begin to lose hope. maka mereka akan mulai kehilangan pengharapan mereka. So if the enemy can get people to doubt the gospel, Jadi jika iblis berhasil untuk mencoba membuat orang-orang ragu akan Injil, he has defeated them. ya, artinya iblis telah berhasil mengalahkan kehidupan orang-orang percaya. Hallelujah. So, just since this is the word that we are talking about, let me talk to you about the sower. Dan pada saat ini saya akan bicara juga mengenai seorang penabur. The seeds that were sown
on the 4 different kind of soil. Yaitu ya sebuah benih yang ditaburkan di dalam 4 jenis tanah ataupun lahan yang berbeda-beda. And then it says the seed that fell on the wayside. Dan di situ dikatakan bahwa ada benih yang jatuh di pinggir jalan. That we all know that people receive the word but they don't understand because the devil came and steal the seed, the seed of the word. Ya, kita tahu bahwa benih itu ditaburkan di pinggir jalan adalah kepada mereka yang tidak memahami dan tidak mengerti firman Tuhan, karena iblis mencuri di setiap benih yang ditaburkan dalam hidup mereka. But if the enemy can get people to doubt the gospel, Tetapi jika iblis berhasil coba untuk menaruh keraguan terhadap Injil, like for example the seed that fall on the rocky ground, ya sebagai contoh benih yang mungkin ditaburkan atau jatuh di atas tanah yang berbatu. and this rocky ground, the plant shoot up but there is no roots. Ya, di dalam tanah yang berbatu ini mungkin ada tanah yang diolah tetapi mereka tidak memiliki akar. And so because of no root and when persecution comes, Karena tidak ada akarnya, waktu penganiayaan datang, they fall away. mereka kemudian ya maksudnya melarikan diri, mereka tidak kuat menghadapi penganiayaan. So actually they doubt actually. Ya, artinya sebenarnya mereka tuh meragukan akan kebenaran atau kuasa daripada firman Tuhan. So a better one is the next word, which is falling on the thorny ground. Dan tipe tanah yang berikutnya adalah benih yang ditaburkan jatuh di dalam semak duri. This is very interesting because these people know the word of God. They are very good in everything as long everything is good. Ya, ini tanah di sini adalah tipe tanah yang menarik karena mereka tahu firman Tuhan. Benih itu ditaburkan di dalam mereka dan mereka tahu kebenaran. But you know when the deceitfulness of riches came, Tetapi waktu tipu daya kekayaan itu datang, their eyes are no longer focused on the gospel. sehingga membuat mata mereka tidak lagi memusatkan perhatian kepada Injil. So their eyes are now focused on the riches Jadi mata mereka sekarang fokusnya adalah kepada kekayaan mereka, and the cares of this world. ataupun juga karena kekhawatiran yang ada dalam dunia ini. Because you know right now the pandemic is happening, so they so concerned. So the devil instill doubt. So their focus is out of the gospel and into their circumstances. So they are focused on the cares of this world. Ya, seperti dalam pandemik ini banyak orang menjadi takut atau khawatir karena iblis menaruh keraguan di dalam pikiran dan maupun hati mereka, sehingga mereka berpaling, tidak lagi melihat kepada Injil, malah melihat kepada situasi yang sedang mereka hadapi. So we must recognize no matter the seasons Sebab itu kita harus menyadari bahwa apapun musim yang sedang kita hadapi, or the magnitude of the circumstances, atau betapapun besarnya masalah atau situasi yang sedang kita hadapi, never doubt God's word. tetapi janganlah kita pernah meragukan firman Tuhan. Never doubt God's word. Sekali lagi, jangan kita pernah meragukan firman-Nya. It is total trust and reliance on the power of God. Nah, inilah yang menjadi suatu kepercayaan atau kebergantungan total yang sepenuhnya kepada firman Tuhan, The hope of the gospel yaitu pengharapan akan Injil. that assures us our victory. Dan hal itu semualah yang menjamin kemenangan kita sebagai orang percaya. It is the power of God that turns things around in our favor. Dan ini adalah kuasa Allah yang memutarbalikkan segala sesuatunya bagi kebaikan kita semua, And makes the impossible possible. dan yang membuat apa yang mustahil menjadi mungkin. Hallelujah. Amen. Wow. Make the impossible possible. Yang membuat yang mustahil menjadi tiada yang mustahil, saudara. The scripture says that all things are subjected to change according to His will and His purpose. Ya, karena firman Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatunya itu bisa diputarbalikkan sesuai dengan kehendak dan tujuannya. So it is a total trust and reliance on the power of God, the hope of the gospel. Dan inilah yang kita harus miliki, yaitu kepercayaan dan kebergantungan total yang sepenuhnya
kepada kuasa Allah dan pengharapan akan Injil. And that will assure us sure victory. Dan itulah yang menjamin suatu kemenangan yang pasti bagi setiap orang percaya. That is why I say it's the power of God that will turn things around Amen. in our lives or in our favor and make the impossible possible. Sebab itu saya katakan bahwa inilah kuasa Allah yang bisa memutar balikan segala sesuatunya bagi kita dan yang membuat apa yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Let us look also in one more scripture in 2 Timothy chapter 1 and verse 12. Kita akan buka satu ayat lagi di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 12. For this reason I also suffer these things. Nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep what I have committed to him until that day. Ya, 2 Timotius 1 ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. You know, I am not ashamed of the gospel because I am personally acquainted with him. Ya, di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa saya tidak malu terhadap Injil karena secara pribadi saya mengenal dia. And then you know whom I have believed, the Bible tells, then the scripture says, yeah. Ya, dan Yesus Kristus atau Injil yang saya yakini atau saya percayai. So with absolute trust Itu dengan suatu kepercayaan yang mutlak atau sepenuhnya and confidence in him, dan sebuah keyakinan di dalam dia and in the truth of his deity. dan juga di dalam keyakinan di dalam kebenarannya bahwa di dalam keilahiannya. So I'm persuaded beyond doubt. Oleh sebab itu saya begitu diyakinkan bahkan tidak ada keraguan sedikit pun. So I know that he is able to guard me and watch over me. Sehingga saya tahu bahwa Allah itu sanggup untuk menjaga saya dan memelihara kehidupan saya. So that is why I say that the scripture say that I have entrusted to him until that day. Ya, seperti apa yang firman Tuhan itu katakan bahwa saya mempercayai dia sampai kepada hari Tuhan. It means until the day of the judgment will come, when I stand before him, or when the day he comes, I stand before him. Ya, maksudnya adalah sampai hari penghakiman Allah, sampai kita semua berdiri di hadapan tahta Allah. So remember when you testify that about the gospel to others, Jadi sekali lagi ingatlah waktu kita bersaksi kepada orang lain mengenai berita Injil. it is the power of God that produces miracles. Itu adalah kuasa Allah yang kemudian bisa menghasilkan atau membuat mujizat. So we can boldly testify, Sehingga kita bisa dengan penuh keberanian bersaksi. and so we can share the gospel with others Dan juga kita bisa membagikan berita Injil kepada orang-orang lain. and expect the power of God to move in a miraculous way, Dan juga berharap akan kuasa Allah bisa bergerak dan bekerja dengan caranya yang ajaib. because it is in his power, not our own. Karena semuanya itu ada di dalam kuasa Allah, bukan karena kekuatan ataupun kuasa kita sendiri. So you and I must understand. Oleh sebab itu saya dan saudara harus mengerti. So during this season of pandemic, Juga dalam melewati musim-musim pandemik ini, I know many people have faced hardship and setbacks. dan saya tahu banyak orang mengalami kesulitan ataupun kemunduran dalam kehidupan mereka. Even some of my congregation during this season experienced job loss. Atau juga bahkan anggota member daripada gereja saya mengalami kehilangan pekerjaan mereka. Or even pay cut. Atau juga upah mereka dipotong. So hardships and negative reports come. Atau kesulitan-kesulitan lain, belum lagi berita-berita buruk yang mereka dengar setiap harinya. So regardless of those circumstances, each of them and us, Ya, tetapi terlepas dari apapun situasi yang sedang dihadapi, saya dan mereka semua, so we must determine in our hearts to stay focused on the Lord, on the Word of God. ya, kita harus menetapkan dan bertekad dalam hati kita untuk tetap memusatkan perhatian kita hanya kepada firman Tuhan. Totally trusting God Dan sepenuhnya menyandarkan keyakinan dan kepercayaan kita di dalam Allah. and relying on His power. Dan mengandalkan akan kuasanya. Wow, in whatever circumstances we believe that God
will change those circumstances and we will have a breakthrough and God glorified. Ya, dan apapun yang menjadi masalah, yang kita percaya bahwa Tuhan bisa mengubah dan memutarbalikkan setiap situasi yang ada sehingga namanya dimuliakan. So through perseverance in the Word of God, Melalui ketekunan di dalam firman Allah, continue to sow dan marilah kita terus menerus untuk menabur and also serve Him. dan juga melayani Dia. So they have, and so that you have seen the favor of God move on your behalf. Sehingga saudara bisa melihat bagaimana perkenanan Tuhan bisa bergerak di dalam kehidupan saudara, menyertai saudara. So there have been many testimonies Ada begitu banyak kesaksian saudara. of God's faithfulness in this time. Ada begitu banyak kesaksian tentang kesetiaan Allah, terutama dalam musim-musim yang sedang kita hadapi. It is our hope in the gospel Dan ini semua adalah pengharapan yang kita miliki di dalam Injilnya. and our total trust and reliance on God's power. Dan juga kepercayaan kita sepenuhnya dan mengandalkan akan kuasa Allah. So I pray, whatever situation, whatever things around you, put your total trust in the Lord. Dan saya berdoa apapun yang menjadi situasi ataupun masalah di sekeliling saudara, tetapi tetaplah menaruh pusat perhatian saudara dan mengandalkan akan kuasa Tuhan. So let us declare, Dan marilah kita semua menyatakan bersama-sama I am not ashamed of the gospel of Jesus bahwa Christ. saya tidak malu akan Injil daripada Yesus Kristus. I believe that God's boldness will be upon me, Dan saya percaya bahwa keberanian Allah itu akan turun di atas saya, that I may proclaim the good news sehingga saya bisa menyatakan dan memberitakan kabar baik itu. and rely completely on the power of God. Dan sepenuhnya mengandalkan akan kuasa Allah. So I pray that you and I will continue to do the work of God no matter what the circumstances are. Ya, saya berdoa saudara, dan saya tetap melanjutkan bekerja terus melayani dalam pekerjaan Allah apapun situasi yang sedang saudara hadapi. Because who else is going to speak the gospel Ya, to an unbeliever or to the world? ya, karena siapa lagi yang mau memberitakan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus atau orang-orang yang tidak percaya? God saved you so that you can be a testament. Karena Tuhan sendiri telah menyelamatkan saudara supaya saudara bisa menjadi kesaksian bagi Dia. So people of God, be blessed. Dan oleh sebab itu umat Allah diberkatilah. And let us pray. Dan mari kita berdoa. Father, I thank you that you will grant them boldness and help them to share the gospel of Jesus Christ. Dan Bapak, saya berdoa biar Engkau sendiri mengaruniakan kepada mereka keberanian untuk mereka bisa menyatakan dan memberitakan Injil Yesus Kristus. That they will know that you will be glorified when they share the gospel and relying on your power that you will do the miraculous. Sehingga mereka juga bisa tahu bahwa nama-Mu akan dimuliakan waktu mereka memberitakan Injil-Mu Tuhan, dan waktu mereka mengandalkan kuasa-Mu. And so Father, we loose your anointing upon them right now. Dan Bapak, kami lepaskan urapan-Mu di atas umat-Mu pada saat ini. And we pray your breakthrough and your miracle to go forth. Kami berdoa untuk mujizat dan terobosan Tuhan terjadi datang dalam hidup mereka. In Jesus' name, Di dalam nama Tuhan Yesus. I receive it. Dan saya menerimanya. Amen. Amin. Amen. Praise the Lord. We are almost done. Dan amin, puji Tuhan, kita sudah hampir selesai dalam pengajaran hari ini. And so just a little bit of announcement. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya beritahukan kepada saudara. So this Saturday on the 18th July we have a prayer warrior prayer. Ya, pada Sabtu ini tanggal 18 Juli kita ada ibadah doa dan terobosan. So that we can pray for those people who are sick or going through situation or stress or whatever it is or worry. We want to pray for you that the miracle of Christ can come to you with thousands of people praying with us. Ya, dan hari Sabtu nanti kita akan berdoa buat setiap kebutuhan ataupun setiap permohonan doa untuk orang-orang yang sakit atau apapun kebutuhan mereka, juga bergabung secara online dengan mungkin ribuan orang yang bersama-sama dengan kita bersatu di dalam doa. But if you have nothing, join us and you can help to pray together with us. Dan jika saudara belum ada permohonan doa, saudara tetap bisa bergabung bersama kami. Mari kita berdoa bersama-sama. That the miracle of Christ can come to those who need it. Ya, sehingga mujizat Tuhan bisa terjadi datang dalam mereka yang membutuhkan. And so at the same time you can write them down in our comment box.
Dan saudara juga bisa tetap menuliskan di dalam kolom-kolom komentar. And that whatever you need to write, your suggestion or your sickness or whatever, that we can pray for you. And if your suggestion, then we will see how it goes. Dan juga untuk permohonan doa saudara, saudara bisa tulis di kolom komentar. Ataupun jika saudara memiliki saran atau masukan, saudara bisa juga menuliskannya sehingga kami bisa melihatnya. And so, Jesus loves you, Dan Tuhan Yesus mengasihi saudara, and we love you too. dan kami juga mengasihi saudara. Until I see you tomorrow morning, Dan sampai kita berjumpa kembali besok pagi, God bless you. dan Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.